lembaga pendidikan anak usia dini itu semuanya anggota Himpaudi. Oke, baik. Nah, kalau PAUD-nya sendiri baru pendidikan anak usia dini ya Ibu. Betul. Ya. Oke, baik. Nah, berkaitan dengan topik yang kita bahas untuk kesempatan kali ini secara garis besar artinya ini adalah peringatan untuk pendidiknya atau untuk PAUD-nya sendiri, Ibu? Sebenarnya semuanya terlibat, semuanya ya berpengaruh. Jadi tidak hanya pendidiknya saja, tetapi juga kepada anak-anaknya. Oke. Dan baik, kalau bicara lagi juga tentang di masa pandemi seperti sekarang ini, Ibu, tentunya ini jadi pelajaran baru juga. Betul. Bagi guru-guru, bagi tenaga pendidik dan lain sebagainya. Iya. Nah, kalau di Himpaudi ini sendiri bagaimana Bu cara memberikan pengajaran dan lain sebagainya? Sistemnya seperti apa? Oh, jadi kita Himpaudi itu juga Mbak, kita ada di bawah naungan Dinas Pendidikan Nasional. Jadi kita mengikuti, jadi ada SK dari pusat, dari kementerian, kemudian kementerian nanti turunnya ke provinsi, ke wilayah, dari wilayah ke kabupaten kota. Ya. Nah, Dinas Pendidikan di kabupaten kota, terutama di Kota Bengkulu, nanti sampai ke pada bidang PAUD nih. Bidang PAUD nih nanti ada turun lagi ke pengawas. Jadi semua itu tidak langsung kita merujuk langsung ke Dinas Pendidikan Provinsi Bengkulu, tetapi harus ada jenjangnya. Nah, kalau sudah disampaikan oleh pengawas, itu semuanya yang kita laksanakan di lembaga masing-masing. Nah, peraturannya yang sekarang ini karena terimbas oleh pandemi ini luar biasa sekali. Semuanya kita tidak siap. Jadi semuanya mau siap mau tidak siap semuanya harus melaksanakan. Jadi di awal-awal pandemi tahun kemarin kita masih sempat yang ya lumayan bingung karena antara orang tua dan kita dan guru dan pengelola kepala sekolah tentunya sama-sama metode apa yang harus kita terapkan. Sementara dari Kementerian Pendidikan kemudian sampai melalui pengawas kita dituntut untuk belajar dari rumah. Nah, orang tua tidak siap. Bersyukurnya kita punya lembaga di sini ada BP PAUD. BP PAUD itu di tempat kita tuh digodok, jadi guru-guru kita tuh digodok untuk mempersiapkan diri. Bagaimana sih belajar dari rumah itu seperti apa? Kita memberikan pelajaran kepada orang tua, jadi bukan kepada anaknya, bukan hanya kepada gurunya saja, tetapi kepada orang tuanya juga. Jadi semuanya dipersiapkan. Persiapan-persiapan yang seperti ini tidak dalam waktu cepat. Betul. Ini berjenjang. Jadi dari BP PAUD bekerja sama dengan dinas tentu saja, kemudian kepada organisasi mitra seperti kita Himpaudi dan ada IGTKI. Kemudian kita menyelenggarakan namanya webinar. Kemudian ada lagi di situ workshop yang kesemuanya itu mempersiapkan diri untuk membantu orang tua mempersiapkan anak-anaknya belajar dari rumah. Baik. Jadi segitu besarnya, sebegitu jauh pengaruhnya pandemik ini, sehingga menuntut kita semua, bukan untuk dari lembaga dan kepala sekolah saja, guru bahkan orang tua harus belajar. Anak belajar dari rumah tidak selesai dengan menggunakan Zoom. Betul. Di daerah kita Kota Bengkulu tidak semuanya lembaga mampu menggunakan Zoom. Betul. Karena kalau yang berbayar tentu saja tidak ada yang sanggup. Karena kondisi kita juga seperti itu. Kalau yang pakai gratisan hanya 40 menit. 40 menit. Itu pun harus dengan minimal 50 sampai 100 orang. Masing-masing lembaga tidak punya sebanyak itu gitu loh. Kecuali lembaga-lembaga PAUD yang besar. Nah, kemudian kalau misalkan ada tugas dari guru memberikan tugas. Orang tua menjemput ke sekolah seperti halnya SD atau sekolah-sekolah formal lainnya. Orang tua menjemput ke sekolah, ambil tugas, kemudian dikerjakan di rumah. Anak PAUD itu tidak bisa seperti itu mengerjakan tugas gitu toh. Jadi dia harus apa dulu yang dilihat, diamati, dan itu tidak bisa sekali. Anak-anak mengamati itu berulang-ulang kali, berkali-kali dia mengamati, kemudian baru dia meniru.
itulah yang baru bisa dilaksanakan oleh anak. Dan anak PAUD juga nggak bisa dikasih penugasan seperti Nggak bisa, anak nggak yang boleh, sudah malah lebih nggak besar. boleh. Iya, jadi tugasnya ada orang tua yang bertanya, kok jadinya anak saya kok bantuin saya kerja katanya, padahal dia sebenarnya itu sedang melaksanakan kegiatan belajar. Cuma orang tua kalau tidak diberikan bekal dulu, belajar itu konotasinya orang tua kan pegang pensil, Iya. Menulis. ngadepin buku, duduk di meja, duduk di kursi menghadap meja, Iya. gitu toh. Konotasi orang tua seperti itu. Sekolah itu belajar itu ada buku, ada pulpen, ada pensil. Iya. Sedangkan di PAUD tidak seperti itu. Jadi anak itu mengamati dulu apa yang harus dia kerjakan sekali, 2 kali, 3 kali. Akhirnya anak meniru. Dari meniru itulah nanti anak paham. Contoh yang paling gampang. Dalam kegiatan sehari-hari, kadang-kadang orang tua meremehkan kemampuan anak. Betul. Contoh paling gampang di kamar. Di kamar itu bisa belajar, misalnya dengan merapikan tempat tidur. Menyusun bantal itu ya mungkin 1 kali susun asal susun tinggi selesai. Mungkin bantal sama guling dicampur, digabungkan. Tapi kalau itu dilakukan berulang-ulang dan sering dilakukan dengan bimbingan orang tua tentunya, anak akan tahu bahwa di tempat tidur itu ada sudut. Ada 4 sudut di situ. Iya. Sudutnya bisa tempat tidur itu segi 4. Kemudian sudutnya ada berapa? Sudut itu kalau digaris menjadi segitiga. Iya. Kemudian bantal, dari yang bantal segi 4 disusun sama-sama segi 4, guling yang panjang harus disusun dengan yang panjang. Anak sudah bisa membedakan. Di sini sudah ada belajar matematikanya. Iya. Bantalnya ada berapa? Di setiap tempat tidur itu bantalnya ada berapa? Kalau misalnya ditumpuk jadi satu tinggi, bisa nggak? Kemudian kalau dipisah bagaimana? Iya. Kalau posisinya begini bagaimana? Kemudian selimutnya diapakan? Sebelum selimut kita lipat misalnya, selimutnya masih berantakan. Bagaimana cara melipatnya? Ambil ujung dengan ujung. Ini sudah pembelajaran. Nah, di dalam kamar saja pembelajarannya sudah begitu banyak. Iya. Belum lagi kalau kita ajak ke dapur. Dapur itu banyak sekali. Mulai dari belajar matematikanya ada di situ, belajar membacanya ada di situ. Matematika misalnya di meja makan ini kursinya ada berapa? Iya. Keluarga kita ada berapa? Kira-kira Dihitung membutuhkan ya. piring ada berapa? Sendoknya ada berapa? Gelasnya ada berapa? Berarti sama semuanya. Di sini sudah menambah pengetahuan anak tentang berhitung. Gitu. Nah, kemudian misalnya makanan secara tidak langsung anak memang tidak bisa 1 dibagi 2, nggak bisa. Boleh nggak ya kalau kuenya kita bagi 2 dengan misalnya kakak dengan adik misalnya? Boleh. Gimana caranya dipotong? Sudah pembagian, tapi anak tidak dengan dengan kalimatnya membagi. Tapi anak sudah bisa berbagi. Nah, di sini sudah ada ilmu matematikanya. Nggak perlu Gitu. disiapkan pensil dan Tidak perlu butuh pensil. Iya, tidak butuh pensil, tidak butuh buku di sini. Tapi anak sudah belajar dan orang tua belum tahu ini. Iya, Kemudian ukuran banyak sedikit. Kemudian ukuran yang berseri. Biasanya ibu-ibu kan punya koleksi nih, koleksi gelas misalnya. Coba hari ini pagi ini kita pakai gelasnya yang tinggi misalnya, gelas tinggi, semuanya pakai gelas tinggi. Kemudian nanti siang kita pakai gelas yang sedang. Kemudian nanti sore kita pakai gelas yang ada tangkainya. Iya. Ini anak sudah bisa mengelompokkan, sudah bisa menyebutkan. Kemudian ini kelompoknya kelompok gelas tinggi, ini kelompok gelas sedang, ini kelompok gelas yang ada tangkainya, cangkir misalnya Iya, gitu. Kemudian nanti berdasarkan warnanya. Untuk si kakak misalnya, kakak sukanya warna kuning, si adik warna ungu misalnya, papa sama mama warna hijau gitu atau warna pink gitu. Jadi mereka ini udah belajar, proses belajar di sini gitu loh. Nah, persiapan yang seperti inilah yang harus kita siapkan kepada orang tua. Jadi tidak berarti kami bayar nih ke PAUD, bayar loh gitu Iya, kan. padahal belajarnya di rumah gitu. Iya, kami masih harus jadi guru, kami harus ngajarin. Ini tidak belajar. Menurut anak-anak ini tetap main. Tapi dengan sukacita, keikhlasan orang tua misalnya
Ya berupa foto, misalnya memfoto anaknya kirim ke bu guru Iya. gitu toh. Terus ada yang direkam, misalnya kegiatan-kegiatan menyapu, membantu. Anak dengan seneng loh sebenarnya kalau kita ajak misalnya dengan siram bunga gitu. Kemudian ambil daun-daun yang kering, kita ajak anak pilih daun yang kering, yang mati, yang kita tunjukkan dalam satu pot itu aja, itu ilmunya udah banyak. Bentuk daunnya, bentuk batangnya, kemudian kalau misalnya ada bunganya ada kelopaknya, Iya. warnanya, banyak sekali. Banyak Sesuatu sekali ya. itu bisa dijadikan Bisa, sumber betul. pembelajaran. Betul. Nah ini yang kita sampaikan ke orang tua, sehingga orang tua merasa oh belajar itu bukan ini, jadi merubah mindset orang tua. Iya, Gitu. karena memang salah satu poin yang mungkin jadi masalah bagi orang tua, khususnya ibu-ibu nih kan ya, Betul. belum lagi sibuk di rumah, belum lagi ini itu, mau ngajarin anak lagi, ini kayaknya jadi apa ya, hantaman baru deh kayaknya untuk ibu-ibu ya Bu ya. Baik, ke Mbak Helen, Mbak Helen ini juga terjun langsung ya. Oke, betul. Jadi selama Mbak Helen terjun langsung ke anak-anak juga ini, tantangan terbesarnya apa nih Mbak Helen? Tantangan Selama terbesar pembelajaran itu- di masa pandemi. Nah, jadi kalau selama masa pandemi ini sebenarnya faktor ekonomi itu juga sangat berperan serta dalam menghancurkan, dalam merusak istilahnya tatanan Dampak. pendidikan ya. Betul. Jadi banyak orang itu yang mengatakan bahwa ya buat apa sih, karena TK PAUD itu kan tidak wajib. Iya, iya. Siapa sih yang menanyakan mana ijazah TK-nya gitu, mana ijazah PAUD-nya gitu, kan nggak pernah ditanya tuh. Iya, iya. Kalau SD kan berguna untuk masuk SMP gitu kan, dan itu wajib kan, karena memang sudah ada kewajiban dari pemerintah gitu, kita wajib wajib belajar. iya. Sedangkan TK PAUD kan belum ada tuh yang mewajibkan bener-bener kayak wajib belajar gitu. Dalam tanda kutip tapi ya. betul. Karena dasar hukumnya juga ada ya Bunda, Iya. yang mengarahkan untuk anak-anak bersekolah di lembaga prasekolah, tapi belum ada yang program wajib belajar. Undang-undangnya yang belum ada. Ya, belum ada wajib belajarnya gitu. Nah itu sering dianggap jadi nggak penting gitu. Jadi kalau selama pandemi ini banyak yang penghasilannya berkurang. Nah, karena penghasilan berkurang, jadi orang juga membatasi keperluan. Oke. Jadi yang mana yang dianggap penting itu didahulukan. Yang mana yang kira-kira kurang-kurang penting gitu, itu biasanya dicoret dari prioritasnya enggak. Jadi karena pendidikan usia dini ini dianggap tidak penting, jadi banyak yang mengatakan ya udahlah, nggak usah lah masuk ke PAUD, nanti aja langsung SD gitu. Karena dia mengirit biaya juga kan, dan dia juga berpikir ngapain juga nanti juga nggak belajar tatap muka ya, begitu takutnya kan. Nah sebenarnya yang seperti itu banyak yang mengambil langkah mengatakan bahwa ini ya homeschooling aja deh gitu. Nah istilah homeschooling itu loh, padahal beda ya antara homeschooling yang beneran dengan homeschoolingan gitu. Ya. Jadi memang banyak sekali sebenarnya homeschooling memang bisa menjadi opsi sebenarnya. Betul. Bisa. Kalau memang dilakukan dengan ideal. Tepat. Iya, tapi banyak yang melakukan judulnya homeschooling tapi isinya nggak ada. Oke. Kalau bicara tentang homeschooling, Mbak Helen, konsepnya seperti apa yang tepat homeschoolingnya? Tadi kan ada yang homeschooling dan homeschoolingan, gitu ya. Maksudnya tidak sekolah. Iya, maksudnya belajar sendiri tapi kan tidak tepat sasaran apa yang Nah, diajarkan. Nah, iya. ya konsepnya seperti apa, Mbak Helen? Homeschooling itu sendiri kan ada kurikulumnya yang jelas. Jadi yang namanya homeschooling itu bukan berarti anak dibiarin gak usah sekolah, tapi dia tetap mengikuti kurikulum. Dia benar sekolah tapi sekolah di rumah. Jadi sekolah rumah itu ada kurikulumnya, kualifikasi pengajarnya. Jadi kalau memang orang tuanya memang punya kualifikasi yang sesuai latar belakang pendidikan, latar belakang pelatihan dan punya kemampuan, ya kenapa tidak? Banyak kok yang berhasil. Banyak sekali yang berhasil. Malah justru ada orang-orang tertentu yang dia homeschooling karena tidak sesuai dengan sistem pembelajaran di sekolah, dan dia ternyata lebih daripada anak-anak yang di sekolah biasa hasil dari homeschoolingnya, karena memang menyesuaikan dengan kebutuhan dia. Iya. Jadi benar-benar spesifik ke dia sendiri gitu kan. Apa nggak lebih fokus kan?
Jadi ada kurikulum, kualifikasi pengajar juga memadai, kemudian ada fasilitas. Betul. Nah, kalau di rumah kita tidak ada fasilitas, ya apa yang mau dipelajari? Iya. Betul, betul. Jadi fasilitas juga bukan hanya ada, tapi dimanfaatkan atau tidak. betul. Jadi kalau orang tuanya misalnya, ya aku homeschooling karena aku juga SPD gitu ya, misalnya ya. Kemudian kurikulum, ya bisa lah aku comot-comot aja kurikulum dari dinas gitu misalnya. Iya. Fasilitas, ya ada lah, dia kan fasilitasnya kan berkebun, aku ada pekarangan misalnya, salah satu contoh ya. Iya. Tapi tidak dimanfaatkan. Proses pembelajarannya nggak jalan, Nggak jalan. target tidak tercapai. Betul. Berarti itu kan dia menjudulkan homeschooling, tapi ternyata pelaksanaannya kan tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan itu juga berdampak kepada anaknya sendiri. Oke. Nah, kalau bicara lagi tentang homeschooling, artinya dari PAUD juga, kalau misalnya yang disampaikan Ibu tadi kan anak-anak belajar di rumah, artinya orang tua dan guru itu kan saling komunikasi, Bu ya? Iya, betul. Iya, artinya memang ada konsep-konsepnya juga yang disampaikan. Seperti apa, Ibu? Kalau kita seperti tadi Mbak Ellen katakan, kalau di yang kita terapkan sekarang itu belajar dari rumah. Nah, belajar dari rumah itu semua tugas-tugas yang disampaikan oleh guru kepada orang tua untuk anak dikerjakan di rumah itu sudah ada konsultasi sebelumnya. Jadi kita sudah ada pertemuan sosialisasi kepada orang tua, memberikan pengetahuan yang saya sampaikan tadi melalui webinar, Iya. kemudian ada workshop yang kita sampaikan ke orang tua, kemudian kita laksanakan dengan kesepakatan. Jadi kesepakatan bahwa anak akan belajar dari rumah. Beda dengan homeschooling tadi. Iya. Kalau homeschooling selain yang disebutkan sama Mbak Helen tadi juga waktunya fleksibel. Iya. Misalkan anak atau orang tua siapnya jam sekian, ya itu harus dipatuhi Iya. dan harus dilaksanakan Dan homeschooling bertanggung itu punya jawab. jadwal Iya. loh, bukan Iya. berarti kapan sempat Iya. aja gitu. Oke. Harus Dia punya jadwal. kalau di BDR belajar dari rumah ini tadi, ini kan situasional sifatnya. Iya. Tidak bisa jam 10 kita belajar ini ya, belajar di kamar misalnya. Nggak bisa loh, selama sebelum jam 10 berantakan dong kamarnya. Iya, gitu betul, kan. betul. Jadi belajarnya bisa langsung bangun tidur, langsung mengerjakan kerjaan yang ada di kamar, beresin kamar segala macam. Ini bisa kita langsung laksanakan. Jadi sifatnya situasional. Nah kemudian misalnya yang tadi keluar misalnya ke halaman, di halaman itu banyak sekali pelajaran yang di apa yang bisa kita gali di lapangan, di halaman rumah. Nah ini juga sifatnya kan situasional juga, nggak mungkin dia dalam cuaca hujan atau gerimis anak diajak keluar saking dia mau belajar gitu, Iya. saking wah ini tugasnya hari ini enggak seperti itu. Itu tadi, jadi misalkan boleh bisa pagi, siang, atau sore, atau mungkin malam bisa kalau rumahnya terang banyak iya, lampunya banyak kan gitu lampu, ya. Sikon ya. Iya, jadi bisa fleksibel gitu loh. Jadi waktunya bisa disesuaikan. Itu tadi saya bilang situasional saja, waktunya tidak baku jam belajar sekolah gini. Apalagi sebagian besar anak-anak yang disekolahkan di PAUD itu rata-rata ibunya wanita karir. Iya. Yang waktunya jam 4 sore masih di kantor. Masih di kantor. Baru apel pulang, iya kan? Jadi 4:30 paling cepat itu udah sampai rumah. Baru sampai rumah. Nggak mungkin dong begitu buka baju ganti ini dinas dalam kan, terus tanyain tugas anak belum, nanti mungkin setelah makan malam, ya kan. Jadi yang seperti ini nih ini harus kita maklumi, baik. iya, Baik. gitu. Jadi kalau kita pakai istilah homeschooling ke PAUD rasanya belum bisa disebut seperti itu. Oke. Baik, tadi kan berarti kan memang ada kurikulumnya juga Ibu ya. Untuk homeschooling ada kurikulum, kemudian belajar di rumah juga ada kurikulumnya juga. Iya. Artinya secara keseluruhan sebenarnya saling berkaitan gitu ya Bu ya. Berkaitan Betul. tapi tidak sama. Tidak Iya, sama iya. waktunya. Homeschooling itu dia lebih spesifik dalam artian dia memang sekolah di rumah itu menjadi suatu institusi. Nah, sedangkan belajar dari rumah kita tetap belajar segala sesuatu itu diatur oleh sekolah, Iya. kurikulum sekolah, kebijakan sekolah, pembimbingan sekolah, tapi dilakukan di rumah. Di rumah. Iya. Oke. Nah, kalau sejauh ini Ibu untuk belajar dari rumah, ini pencapaiannya sendiri bagaimana, Bu? Target anak-anak hari ini harus menyelesaikan
bukan tugas ya istilahnya tadi ya, karena anak-anak tidak boleh mendapatkan Iya, tugas iya, ya. Materi lah ya. Materinya, Kegiatan, apakah memang hari ini kegiatan untuk main. kegiatan mainnya ini tercapai atau seperti apa penilaiannya, Bu? Kita di PAUD itu tidak boleh pakai target. Jadi kita tidak bisa pakai target. Misalkan di PAUD itu ada tema. Iya. Setiap bulan tuh ada tema. Nah, tema ini tidak baku dari nasional harus seperti ini. Ada yang kita kenal di PAUD itu ada 10 tema dalam 1 tahun. Karena ada 10 bulan saja yang hari efektifnya, karena dipotong libur lebaran, Iya, potong iya. libur, banyak sekali potongannya kan. Jadi hanya 10 bulan saja hari efektifnya. Nah, itu 10 bulan itu sudah ada 10 tema. Itu hanya contoh dari pusat, Baik. dari kementerian. Kita boleh mengembangkan sesuai dengan lembaganya masing-masing. Karena di lembaga itu punya masing-masing punya KTSP. Iya, Kurikulum satuan tingkat pendidikan. Jadi disesuaikan dengan keadaan lembaga kita. Kurikulum ini tidak sama. Tidak akan sama KTSP saya dengan KTSP Beda, di beda. di tempatnya Mbak Ellen, nggak sama. Betul. Begitu juga dengan PAUD besar yang lain. Seperti PAUD di sini banyak sekali, PAUD Auladuna, kemudian Baitul Izzah, Baitul kemudian ada PAUD Delia, PAUD Hakiki, PAUD besar banyak di sini Banyak, di Kota iya. Bengkulu. Kita nggak bisa sama, karena masing-masing punya KTSP saya bilang tadi. Nah, yang seperti ini kita juga tidak bisa di dalam KTSP sendiri, kita tidak bisa punya target. Iya, Karena anak itu naik turun betul. gitu. Anak itu bukan seperti anak SD. SD batas kelas 2 juga belum bisa target. Betul. Jadi kita tidak ada standar pencapaian anak tuh harus pandai ini tidak bisa. Perkembangan anak berbeda. Banyak hal yang mendukung dari perkembangan anak ini, gizi, keadaan orang tua. Genetik juga pengaruh. Betul, genetik pengaruh. Tapi mungkin kalau sekarang Mbak Helen ada loh, mohon maaf, orang tuanya yang sangat kekurangan, anaknya cerdas luar biasa. Iya, genetik. Kenapa sekarang Genetik faktor. sudah ada gizi bagus-bagus Iya, sekarang kan? iya. Dari makanan semuanya sudah ada. Jadi sebenarnya untuk Omega perkembangan 4, omega 6 itu luar biasa loh. untuk perkembangan otak anak sendiri itu tergantung dari 3 faktor. Iya. Satu itu genetik. Jadi kalau orang tuanya itu kenapa kalau orang tuanya pinter biasanya anaknya ya nggak bodoh-bodoh amat lah ya. Genetik itu pengaruh. Yang kedua itu nutrisi. Jadi nutrisi bisa jadi orang tuanya tidak sepandai itu karena kurang nutrisi dulunya. Iya, zaman dulu ya. Iya, itu yang Ya, saya jadi bilang. dia sekarang anaknya tercukupi nutrisi, jadi lebih pandai termasuk Iya. perkembangannya. Dan satu Iya. lagi itu stimulasi. Betul, iya. Jadi kalau dia terstimulasi dengan baik sejak kecil, nah itu nanti mudah-mudahan Stimulasi itulah yang ada di PAUD. Ya. Gitu. Stimulasi itulah yang genetik ada kita di nggak PAUD. bisa kan ya. Iya, iya, Nutrisi iya. kita Iya. juga tergantung Iya, orang tua Tapi masing-masing. stimulasi kita bisa mengusahakannya di Nah, PAUD. stimulasi itu yang ada di PAUD. Baik. Jadi artinya tadi faktor genetik, kemudian faktor Faktor nutrisi nutrisi, dan dan satu lagi stimulasi. stimulasi. Nah, kalau bicara tentang stimulasi, tentunya homeschooling dan juga PAUD ini kan beda cara menstimulasinya. Beda dong. Beda, iya. Oke. Mungkin kita bisa kulik-kulik Ibu, Mbak Helen. cara menarik anak-anak agar tertarik dan menstimulus tadi itu ya. Kalau di homeschooling sendiri gimana itu Mbak Helen? Saya bukan aktivis homeschooling ya, cuma setahu saya karena saya juga belajar dari banyak membaca, Iya. nonton dan lain-lain. Kalau homeschooling mereka punya metode tersendiri. Nah, Oke. itu sebabnya kualifikasi pengajarnya beda. Beda. Oke. Jadi mereka punya kurikulum sendiri. Kurikulum itu kan juga termasuk metode yang akan digunakan. Itu semuanya di kurikulum kan. Kalau kurikulum kita kan dari pemerintah itu kurikulum tatap muka, ya enggak? Dan itu kurikulum kelas. Iya. Jadi konsepnya bukan untuk homeschooling tapi untuk kelas di Kelas, sekolah. iya. Jadi dikondisikan. Nah, makanya itu kita tidak siap pada waktu tiba-tiba pandemi dan harus merubah kurikulum, harus bagaimana cara Iya, iya. belajar dari rumah, itu kita nggak siap. Itu sebabnya juga Mbak Mia. Nah, kalau homeschooling dia memang dirancang dari awal. Oke. Jadi ini materinya disampaikan dengan metode ini. Kualifikasi pengajarnya juga beda. Jadi intinya sebenarnya kalau yang homeschooling ini mereka tidak terimbas ya? Kalau homeschooling Kayak- sebenarnya nggak terlalu karena dia juga kan memang dari Memang, sananya iya, emang betul, dari rumah. betul, iya. Cuma bedanya kalau homeschooling itu biasanya mereka punya komunitas, itu yang mereka rutin mengadakan pertemuan. Kayak misalnya kalau di Bengkulu saya belum tahu
belum pernah ada informasi di sini ada komunitas homeschooling. Cuma kalau di kota SMA, besar, dulu di SMA 2. oh ya, Iya, ada komunitas ketuanya. homeschooling. Ada. Ah, Ketuanya itu di baru. SMA dulu. Informasi baru. Ada. Tapi kalau di kota besar, yang saya tahu ya, itu biasanya ada komunitas dan mereka itu berkumpul rutin. Itu misalnya kayak di taman atau di mana lokasinya. Mereka bisa pindah-pindah loh. Itu sesuai dengan keinginan dari pesertanya. enggak, mereka kan punya target. Oke. Jadi mereka bertemu biar anak-anaknya main bareng itu untuk melatih sosialisasinya. Jadi kan kalau kita belajar dari rumah, anak otomatis tidak ketemu sama orang lain kan. Betul. Nah, dari sisi sosial emosionalnya dalam hal bergaul, dia akan ketinggalan kalau tidak dijadwalkan Oke. pada hari tertentu, rutin, misalnya sebulan sekali atau bagaimana. Saya kurang tahu ya karena bukan pelaku homeschooling sendiri, cuma itu yang saya pelajari bahwa mereka selalu ada seperti itu dan saya belum menemukan di Bengkulu. Oke, jadi memang agak susah juga sebenarnya ya mau. Makanya beda kalau ada orang mengatakan ya nggak usah lah sekolah, nggak usah sekolah itu bukan berarti homeschooling loh. Nah, betul, beda. Iya. Itu dia pakai istilah keren aja. Iya, pakai istilah. tapi dia beda. Iya, Betul, tidak betul, melakukan betul. itu sebenarnya. Betul. Jadi itu beda sekali. Oke, baik Ibu dan Mbak Helen, kalau kita bicara lagi tentang belajar di rumah, ini apakah guru juga melakukan studi ke rumah, datang ke rumah siswa atau hanya menerima tugas? Iya, betul. Ada home visit namanya. Home visit. Jadi ini berdasarkan perjanjian juga. Semuanya harus kita komunikasikan. Jadi tidak ada keputusan sebelah pihak. Jadi hanya kepala sekolah atau guru saja yang mengambil keputusan, tetapi ini kita komunikasikan dengan orang tua. Betul. Misalnya suatu hari nanti minggu depan, misalnya Bu Guru boleh berkunjung kemana ya, misalnya seperti itu. Jadi tidak menyampaikan kepada orang Bu Guru akan ke ini, ke rumahnya si ini, si ini. Pengumuman. Nah, itu pengumuman namanya. Pengumuman. Tidak komunikatif. Jadi yang ada begini, bunda-bunda kira-kira Bu Guru minggu depan bisa berkunjung kemana ya, katanya. Oh, ke kami aja Bu Guru, katanya. Ini rumah kami deketan, misalkan kebetulan bertetangga ada 5 orang misalnya. Di rumah saya aja, di rumah si Anu misalnya. Siapa situ yang berkenan, yang di kelompok itu 5 orang misalnya, anak-anaknya datang berkumpul di satu rumah. Bu Gurunya datang boyongan, bawa mainan, bawa APE. Karena anak harus tetap bertemu dengan APE. Oke, dia di rumah punya Lego. Iya. Tapi kan untuk dia sendiri. Betul. Untuk temannya tidak ada. Kalau seandainya masing-masing teman harus bawa berkumpul di sini, bawa ini ya, bawa mainan ini, beban lagi orang tua. Jadi betul. Bu Guru yang boyongan persis pindahan. Pindahan sekolah ya ke rumah. Bener. Jadi saya ini dengan ibu guru-guru saya, dan saya rasa itu bukan di tempat saya aja. Saya dengar cerita teman-teman, ada yang kami kunjungan ke rumah Bunda, katanya ini baru pulang Bun, maaf Bun, katanya ada lagi yang ini. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara kita sebenarnya memberikan perhatian kepada anak, menarik hati orang tua sebenarnya. Ini kita menarik orang tua itu kalau lama-lama bosen. Kayak gini terus aku bayar loh. Iya. Sekolah ini bayar loh katanya gitu. Tapi kok anakku tidak menerima haknya, tidak tahu APE-nya apa aja di sekolah gitu kan. Ke sekolah nggak pernah, ke sekolah nggak boleh. Terus di rumah mainannya iniannya aja, yang nggak usah daftar juga kali bisa katanya kan. Nggak usah pakai baju seragam juga boleh, bisa kata dia. Udah main, bangun tidur main boleh. Tapi kalau sama Bu Guru, hari itu persis pelajarannya seperti di sekolah. Ada matahari pagi, baca doa bersama, nyanyi-nyanyi dulu, walaupun hanya 5 orang. Bu Gurunya 2 orang yang datang. Jadi 5 orang anak diasuh oleh 2 orang guru. Ini bergilir. Waktunya 2 jam sama seperti di PAUD. Kalau misalnya yang ini jam 8 sampai jam 10, nanti jam 11 lagi Bu Guru pindah ke tempat rumah lagi jam 11 sampai jam 1. Begitu juga sampai, jadi satu hari itu bisa 2 sampai 3 kelompok. Besoknya pindah lagi kemana. Jadi tiap hari itu Bu Guru kerjaannya ngider. Begitu. Ini semuanya dilakukan itu tadi memberi demi anak-anak. Jadi semuanya kita lakukan. Kembali lagi ke stimulus tadi, anak itu kalau tidak ditemukan dengan yang langsung, anak hanya menghayal. Ditemukan sekali saja, mungkin dia tahu tapi lupa. Makanya kita harus dipertemukan dengan berulang-ulang, sehingga ini menjadi dorongan dia,
Dan inilah yang merangsang dia yang disebut dengan stimulus itu yang seperti itu. Karena tadinya dia hanya memandang, kemudian kedua dia memperhatikan, ketiga mengamati. praktek, keempat memahami. Gitu. Itu Jadi pembentukan memori. jadi Pembentukan memori itu sangat tergantung dengan ada atau tidaknya terlibat emosi. Jadi kalau memori itu kan masuk dari alat indera kita, apakah itu rasa, apakah itu penglihatan, apakah itu pendengaran dan lain-lain kan masuk, itu diolah dulu. Iya, betul. Di bagian sini, aduh aku susah menunjukkannya. Jadi di kepala kita itu, di bagian otak itu ada yang namanya sistem amigdala, dan di situ itu melibatkan emosi. Adakah emosi yang timbul dari situ? Misal gini, anak belajar ada APE baru nih misalnya, udah dibawa sama gurunya. Anak memperhatikan, gambar apa ya ini ya? Apakah itu berkesan? Nah, jadi kalau maksudnya melibatkan emosi ya. Jadi kalau ada emosi positif maupun negatif, itu yang meninggalkan kesan dan itu yang akan membantu dia untuk membentuk long term memorinya. Kalau enggak, dia cuma stop sampai di sana informasinya, paling short term memory, kemudian dia akan lupa. Jadi tidak akan nempel. Bahkan mungkin untuk ketemu sekali lagi dia malas. Dia udah lupa dia bunda. Jadi memori itu bisa positif bisa negatif kan, emosinya yang mempengaruhi. Kalau dia dapat emosinya yang negatif, jadi misalnya dia sesuatu ini ternyata menyakitkan kalau aku sentuh nyetrum gitu ya. Nah itu emosinya kan negatif ya. Dia akan ingat terus dan kapok. Dalam artian aku nggak mau lagi menyentuh itu. Kalau ada pun aku jauh-jauh. Begitu. Tapi kan dia akan ingat terus. Itu long term memory namanya. Jadi memori jangka panjang. Sedangkan memori jangka panjang yang positif itu misalnya, kemarin aku main itu enak banget. Begitu bulan depan ketemu lagi dia akan ingat lagi. Iya kemarin menyenangkan. Aku sudah pernah main itu menyenangkan. Ada emosi positif kan? Dia akan ingat dan dia akan mau. Jadi di situ. Jadi betul. Kita berusaha memunculkan bagaimana emosi positif itu yang berperan sehingga dia membentuk long term memory yang positif gitu. Jadi memang kesan pertama artinya yang ingin diciptakan dari sini sehingga ada kesan kesan yang mendalam. Tapi memang benar kalau kita ngomong masalah pengajaran apalagi anak-anak itu kita harus benar-benar paham dari sisi psikologis dan ilmiahnya. Memang harus ini harus, jadi itulah sebabnya pengajar itu ada kualifikasi termasuk pendidikan, pelatihan, pengalaman dan lain-lain itu mempengaruhi. Apalagi juga kan harus tamatan SPD-nya itu? PAUD ya, Bunda. Jadi harus seperti itu. Kalau misalnya di beda SPD saja atau itu SPD saja, nah itu yang ada beda lagi di kita di dunia pendidikan itu ada istilahnya linear dan tidak linear. Jadi ada kalau yang linear itu ya anak-anak mengajar di PAUD, guru mengajar di PAUD harus SPD-nya SPD AUD gitu. Sarjana pendidikan anak usia dini atau minimal dia sarjana pendidikan kemudian dilatih lagi gitu loh. Betul. Ada pelatihan-pelatihan yang disampaikan tadi ya. Jadi ada kualifikasi pendidikan, ada kualifikasi pelatihan dan ada pengalaman. Itu ngaruh itu tiga-tiganya itu. Sangat, karena memang yang namanya anak-anak ini kan kalau menghadapi anak-anak kan harus sabar ya. Luar biasa. Karena kenapa harus sabar? Karena anak-anak itu dia kan sedang berkembang. Jadi dari sisi otaknya dia mencerna informasi itu beda sama kita. Jadi kita tidak bisa biasanya aku ngomong begini orang ngerti semua. Anak kecil nggak seperti itu. Karena dia kemampuan mengolah informasinya kan belum maksimal, lagi berkembang ya. Jadi kita harus memahami, kita harus membantu. Nah itu. Karena memang kalau bicara lagi tentang orang tua dan pengajar itu pasti jelas berbeda cara pengajarannya. Karena guru itu kalau guru itu guru di sekolah, tapi orang tua kan guru di rumah, Bunda ya. Nah, tentunya ini sistem pengajarannya juga beda karena kalau orang tua di rumah ini pasti pengennya cepat selesai, cepat pengen tahu anaknya, pokoknya cepat pengen paham. Sebagian orang tua. Betul. Punya kualifikasi baik. Kenapa? Karena orang tua itu punya kedekatan lain dengan anak. Dia bisa memanfaatkan itu loh sebenarnya. Kan tergantung pengajar itu kan
memang istilahnya kita harus bisa menguasai dan memanipulasi semua yang ada gitu kan. Bagaimana mengkondisikan supaya pembelajaran tuh bisa maksimal. Iya. Jadi itu memang tugas kita. Jadi kalau andai kata guru mengajar anak kita begini, kita mempelajari apa sih yang guru tuh ajarkan. Betul. Kita bisa mengajarkan lebih baik daripada itu. Kenapa? Karena kita yang lebih tahu anak kita. Betul, betul. Ya kan? Kita lebih tahu anak Iya. kita itu caranya begini, gayanya begini, Karakternya. pola pikirnya begini, karakternya betul. Nah, jadi kita yang lebih paham kan? Lagian kita juga lebih fokus karena cuma anak kita doang. Iya. Kalau Iya. guru kan semua Iya. anak. Semua anak, betul. Harusnya orang tua itu lebih baik. Gitu. Lebih baik, ya. Tapi itu Iya. tadi kan yang tidak sedikit, apalagi yang sudah kerja, Betul. pulang lagi ke rumah Iya. ngajarin anak, ini kan wah Itu luar balik biasa lagi ke sekali. fokusnya Mbak Mia. Jadi kalau orang tua memang fokusnya ke saya fokus ke anak pada saat ini, maka fokus ke anak. Jadi kalau saya pada saat ini kerja, saya jangan diganggu. Jadi istilahnya apa ya, kalau saya bilang pandai-pandai mengatur waktu, Mengatur waktu, profesional. betul. Iya. Dan fokus itu kita benar-benar kasih quality time-nya. Jangan sampai sambil ngajar anak sambil WA-an nenek-nenek iya lain Yeah. lah yang dipikir lain kok. Akhirnya ayo cepat udah selesai belum gitu kan. Tinggal teriak-teriak aja lagi. Terus anaknya bilang, "Iya, Ma, tapi aku nggak tahu yang ini seperti apa." Yang ini marah gitu aja nggak tahu. Waduh. Tidak sedikit mungkin yang seperti itu. Kalau bicara juga tentang anak ini ya, saya mungkin mengutip dari Maria Montessori. iya. Bagian terpenting dari kehidupan anak bukanlah di universitas, betul. tapi bergantung pada periode pertama di usia 0 sampai 6 tahun. Iya. Nah, karena selama ini kan periode itu emas, ya. instrumen besar manusia yang dibentuk, bukan hanya kecerdasan tapi seluruh kecakapan psikisnya sendiri. Nah, ini kayaknya kan memang apa ya? Kalau kita kan mungkin selama ini melihat, wah udah pas sekolah SD, SMP, SMA berprestasi, tapi pada saat usia dininya ini kurang dibentuk kayak gitu, Bu. Nah, ini gimana, Bu? Mbak Gini, Helen Mbak, juga. di dunia pendidikan ini kita itu ada yang istilah 1000 hari pertama kehidupan manusia. Betul. Jadi begitu si ibu dinyatakan positif hamil, kemudian sampai umur 2 tahun, itu 1000 hari kehidupan pertama manusia. Ini dia udah belajar sebenarnya. Anak-anak sudah belajar. Dilanjutkan dengan yang sampai 6 tahun tadi, itu pendidikan anak usia dini. Tapi kalau pendidikan dini yang udah dari 1000 hari pertama tadi. Iya. Jadi dia begitu, orang tua yang belajarnya seperti apa? Orang tua setiap ada apapun, perutnya nggak enak. Belum makan ya, oh iya ibu lupa, mama lupa, maaf ya bunda lupa, tadi kita belum sarapan. Itu udah komunikasi. Iya. Komunikasi dengan janin kita. Dari begitu kita dinyatakan positif. Masa baru hamil baru positif aja, lebay. Salah banget. Gitu. Itu udah mulai pendidikan. Jadi anak sudah diajak komunikasi psikis. Jadi Iya. itu sudah ada ikatan batin antara orang betul, tua. betul. Nanti si bapak, misalnya si calon bapak ini tadi misalnya pulang kerja, alhamdulillah, kita belum tahu kan dengan siapa anak kita, laki atau perempuan. Alhamdulillah ayah pulang, alhamdulillah ayah selamat. Apapun yang kita sampaikan, apapun yang kita bicarakan, selalu hubungkan dengan dia. Itu sudah ada pendidikan namanya. Nah kemudian nanti sudah lahir, apalagi kalau sudah lahir, dia udah lahir, baru lahir ini baru berapa hari. Kadang-kadang orang tua kan suka nanya gini, ada juga sih orang bego amat, jelas-jelas anak dia masih nanya katanya gitu, padahal dia nggak nanya dan tidak butuh jawaban. Ya kan, anak siapa sih ini cantik bener, anak siapa sih ini pintar bener, ih udah mandi harum, jelas-jelas anak sendiri kok ditanya. Bego amat katanya kan gitu, ada yang gitu. Sebenarnya dia nggak butuh jawaban kan, tapi dia pengen komunikasi dengan gitu loh. Komunikasi aja. Terus kita misalkan kita mau pergi nih, kita diajak ayah jalan-jalan nih, gitu kan? Nanti pipisnya di rumah aja ya, di jalannya jangan pipis ya. Pipisnya nya nanti di rumah aja ya, misalnya gitu. Atau kalau nanti haus kasih tahu mama ya. Kalau nanti lapar kasih tahu mama ya. Dengan sendirinya anak akan ada ikatan tadi. Jadi dia nangis, mungkin dia akan dari bodinya saja, dia tidak perlu nangis. Kalau dia haus misalnya kan,
Kemudian dia tidak nyaman karena dia pipis misalnya. Dia sudah kasih tahu dengan kode aja. Dia nggak pakai nangis gitu loh. Itu sudah komunikasi kita. Kita udah belajar, udah ngajarin anak ini. Beranjak dia sudah mulai ada bisa mungkin umur 6 bulan. Dia sudah mencicipi makanan, sudah kita ajarkan makanan. Kemudian beranjak lagi 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, 1 tahun. Ya. 1 tahun sudah bisa diajak komunikasi, sudah mulai diajak bercerita. Karena sudah dari dalam perut ya Dari Bu dalam ya. perut tadi, iya gitu. Nah, sampailah dia sampai di usia dini, di usia yang usia sekolah tadi, yang bisa masuk di sekolah di pendidikan anak usia dini tadi. Nah, ini sudah bisa kita masukkan. Nah, disinilah sebenarnya yang golden age-nya tadi nih, yang 6 tahun awal kehidupan manusia ini tadi, ini yang akan terjadi. Jadi kalau kita ngelihat sekarang itu kerusuhan ada di mana-mana, itu tuh dulu pautnya di mana gitu. Iya, ibarat Harus kita gitu. ibarat kita bangun rumah ya. Iya, Ibarat iya, kita iya. bangun Apa sih rumah, itu? yang Jangan terpen- gitu. Yang terpenting itu kita investasikan adalah fondasinya. Iya. Kalau fondasinya itu kuat, kita bisa bangun istana megah di Betul. atas. Betul. Kalau fondasinya bobrok, jangan coba-coba. Jangan. Roboh. Ibaratnya ya, kenapa pendidikan usia dini itu justru yang terpenting tuh di situ. Anak kecil itu ibarat lembaran kosong yang kita isi. Jadi Betul. kita yang menginstalkan macam-macam, ibarat komputer ya. Kalau masih baru kan, Masih baru, belum ada ini ya, ya, program belum ada apapun. apa-apa yang di dalam sana, hanya sistem dasar. Kemudian kita install apa? Kan tergantung kan. Kalau kita menggunakan komputer itu untuk siaran, mungkin Iya. kita instalkan aplikasi-aplikasi yang sesuai dengan apa yang kita butuhkan, misalnya aplikasi siaran. Kalau kita menggunakan komputer untuk pembelajaran, mungkin kita akan menginstalkan aplikasi yang menunjang pembelajaran, misalnya kelas virtual dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu pembentukan anak. Nah, kalau sudah terbentuk, apalagi terbentuknya itu ternyata tidak baik, itu akan sangat sulit meluruskannya kalau dia Betul. udah besar. Nah, jadi di situ. Karena Kenapa yang pada saat dia masih kecil itu Iya, penting. penting sekali. Sama kayak kita ibarat kita membentuk tanaman bonsai. Itu dari kecil kan udah dibentuk tuh. Betul. Kalau dia udah gede, udah pohon beringin Iya, udah segede nggak gitu, bisa, coba susah. bentuknya gimana coba. Betul. Iya, kadang-kadang kan kita di masyarakat, kita ini orang awam nih, ya nggak usah lah, kita dunia pendidikan juga lah, nggak usah yang di dunia yang orang awam yang tidak maksudnya mohon maaf, bukan tidak berpendidikan, tetapi tidak di dunia pendidikan gitu. Betul. Kurang kerjaan amat sih itu, nggak tahu apa. Orang tuanya kerja di sawah, jual kebun katanya, nyekolahin anaknya, suruh kuliah, sampai di kota besar demo-demo, ngapain sih? Nggak ada kerjaan. Jangan salahkan dia sekarang. Iya. Dulu pautnya di mana gitu loh. Dia belajar sekolah di PAUD nggak dulu? PAUDnya seperti apa? Gitu. Pembentukan mental itu dari kecil. Betul. Dari kecil. Tadi Mbak Helen bilang, anak itu seperti kertas putih. Putih, iya. Pakai apa kita menorehkan di sini? Betul. Pakai pensil kah? Pakai pulpen? Pakai spidol? Pakai areng? Ya, berbagai macam nih. Ini bergantung kita nih waktu dia di usia dini dulu. Kalau seandainya kita menorehkannya pakai pensil halus, lembut, dengan cara yang lembut, Jadinya cantik. Bagus. Dan kalau udah coret-coret gimana Nah. cara meluruskannya Membersihkannya lagi ya. Nah, susah kan? Susah. Sekarang kertas putih nih, tiba-tiba kita torehnya pakai areng atau pakai spidol yang gede, bisa nggak dihapus? Artinya apa? Waktu dia kecil, memorinya ini banyak. Manusia itu diciptakan dengan jutaan neuron yang ada di otaknya ini. Masing-masing waktu dia lahir, neuron ini masih terputus-putus, Iya. belum tersambung-sambung. Inilah butuh stimulus dari kita. Iya, supaya dia membentuk Golden, sinaps-sinaps untuk ya. menyambungkan Menyambungkan neuronnya tadi. itu. Selama dia di usia dini, inilah sampaikan di sini. Kalau seandainya waktu di usia dini ini sudah penuh dengan bentakan, Iya, penuh betul. dengan jangan, awas, Larangan semua awas ya. awas ya, lihatlah. Semua ini berjalan. Kalau telunjuk dan awas berjalan, bahaya. Bagaimana cara kita menyampaikan ke anak? Menghindari kata-kata ini. Hindari kata-kata ini. Dengan cara apa? Banyak kata-kata positif. Jadi hindari kata-kata ini. Kita gunakan kata-kata positif. Kayaknya kalau jalannya bagus-bagus, nggak jatuh deh. Gitu ya. Boleh ya kita jalannya
hati-hati ya, jalannya pelan-pelan saja, nggak usah lari-lari. Boleh. Terus apalagi nanti, misalnya dia manjat ini, Iya. orang tua kan suka lebay nih, Iya. apalagi yang katanya kebetulan tuh di lembaga saya itu, di PAUD saya itu banyak anak mahal ceritanya tuh. Jadi udah 4 tahun baru punya anak gitu. Kok ndelalah. Apa kok sudah lahir sakit-sakitan. Terus pas di PAUD juga gitu. Masuk 1 bulan, istirahatnya 1 bulan. Karena sakit tadi dirawat. Jadi sampai saya panggil, Bunda, boleh nggak kita cerita? Saya bilang, iya Bun, katanya. Saya mau kita curhat aja yuk, saya bilang gitu, kita ngobrol sama-sama yuk, jangan ada pikiran macam-macam. Kenapa ya Bun, katanya. Anakku kok gini. Oke, saya bilang, kita dikasih rezeki sama Allah, ya. Kita tidak minta untuk menunda anak. Betul. Allah akan memberikan kita di waktu yang tepat. Saya bilang gitu. Nah sekarang syukuri Bunda sudah dapat, saya bilang gitu, sudah dapat kakak. Syukuri. Caranya bersyukur seperti apa? Hilangkan ini enggak. Maklumlah Bu Guru, anak mahal. Nah, maklum itu loh Lagi nanti Bunda. dikit lagi ketemu lagi ada apa-apa. Dan bentar ini semua mau diturutin. Punya temennya diminta harus dikasih. Nah, itu dia. Nggak apa-apa lah Bu Guru, susah bener, ini memang anak mahal. Jadi saya kasih tahu, lepaskan itu. Iya. Betul. Yang tahu anak mahal atau anak murah kita. Iya. Maksudnya mahal susah dapatnya. Iya. Saya bilang, coba kita jangan sampai dia tahu kalau kebablasan dan ini sudah terdengar dan sering terdengar, saya bilang oleh anak, ini akan berbahaya, ini akan jadi bumerang bagi jadi kita. senjata dia Betul, bahwa semua betul. yang dia mau itu harus terpenuhi. Kenapa? Karena saya anak mahal gitu loh. Iya, jadi bumerang. Begitu Apa yang juga dia mau. begitu juga anak bungsu Bunda. Nah, satu lagi Iya, anak bungsu sama dia aja, sama dia aja. boleh manja, dia boleh difasilitasi. Seolah-olah. Iya, dunia milik dia, semua harus mengalah. Kamu harus ngalah dong ke saya. Sama Kenapa? adiknya. Karena saya kan bungsu Oke, gitu. oke. Jadi itu pola pendidikan orang tua yang akhirnya ini banyak kejadian. Saya udah kenal beberapa orang, mungkin tidak semua ya, karena memang pola asuh setiap keluarga kan beda-beda. Tapi saya melihat banyak, apalagi di daerah, itu yang namanya anak bungsu, dialah yang akan mewarisi segala sesuatu dari orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya tuh sudah memframing sejak dia kecil, kamu tidak perlu berusaha. Jadi kamu akan dikasih sampai dewasa dia keterusan. Dan dia juga secara Dan bahayanya kan kalau ini jadi bumerang. Terbiasa untuk enggak ini jadi kerjaan Tidak mau juga berusaha ya, tidak Kerjaan mandiri juga ya. tidak mau Tidak bertanggung mandiri. jawab. Betul. Betul. Karena dia tahu Dia tidak bertanggung jawab. bukan aku yang harus bertanggung jawab, nanti ada aja apa kakak, apa mama, apa papa gitu. Nah, Mbak Helen, Ibu, waktu kita terbatas ini. Oke. Tapi kalau bicara tentang apa ya istilahnya masa pandemi dan tentunya juga orang tua nih masih banyak yang ngeri-ngeri sedap istilahnya betul. untuk menangguhkan anak-anaknya masuk sekolah. Sebenarnya usia yang tepat untuk masuk PAUD itu berapa, Bu? Usia yang tepat, saya bilang Maksudnya biar nanti kan katanya pas masuk SD usianya pas gitu kan. Pas iya. ini nggak kelamaan di PAUD atau gimana Kalau kan ada sebenarnya juga yang gini, seperti itu. Sesuai dengan ini aja deh, sesuai dengan kondisi anak. Jadi kita sesuaikan dengan kondisi anak. Ada anak itu yang lebih cepat dewasa. Dia membutuhkan teman. Nah, itu mungkin boleh lebih awal. Mungkin dia bisa mengambil program yang sesuai dengan usianya kan. Iya, Programnya banyak nih di PAUD ya. Dia bisa ngambil di playgroup walaupun dia masih kecil kan. Iya. Kalau dia memang usianya sudah mencukupi untuk masuk untuk tahun depan ke SD atau 2 tahun yang akan datang ke SD, mungkin dia bisa masuk di TKA atau TKB. Iya. Itu pun tergantung dengan kondisi anak masing-masing. Jadi sebenarnya yang mengetahui itu orang tua atau orang dong, tua ya. orang tua. Oke. Kalau guru gimana caranya? sebenarnya dia baru gini, datang, sebenarnya kan ya? gini, di PAUD itu kan ada 4 program ya. Ada TK, di PAUD itu ada TK, programnya TK, Clover, terus ada TPA-nya, ada SPS-nya. Nah, TK itu ada TKA, TKB. Iya. Ya. Di Clover, anak yang di Clover ini bermainnya hanya bermain yang sifatnya stimulasi tadi. Yang untuk menstimulus kemampuan dia, daya pikir dia, motorik halus kasarnya. Semuanya masih ada dengan urusannya dengan rangsangan-rangsangan untuk perkembangan dia. Sesuai dengan Di Clover, di kelompok bermain. Itu di usia 3 tahun sampai 4.
Rata-rata Bunda. Iya. Kadang-kadang ya kemudian itu tadi balik di lagi usia ke 4 tahun, anaknya. 4 tahun sampai 5 tahun dia ada di TKA. Iya. Dia mulai dikenalkan dengan calistung. Baru dikenalkan. Pengenalan. Belum untuk dia paham. Iya. Kalau memang anaknya cerdas, dia akan mampu. Cepat akan ya. mampu. Di TKB nanti setelah tahun depan, 5 tahun ke atas, 5 tahun sampai 6 tahun ke atas, itu dia ada di TKB. TKB ya. TKB inilah yang belajar untuk persiapan ke Persiapan SD. masuk SD. Betul. Ya. Nah, sebenarnya di tahun 2019, sebelum tahun 2019 saya sempat ikut Munas di Jakarta. Itu kementerian mengeluarkan begini, bahwa anak yang masuk ke SD ini harus minimal usianya 6 tahun 6 bulan. Karena sekarang kita sudah pakai di Dapodik, ya, data pokok pendidik itu udah tingkat nasional. Yeah. Jadi anak akan terdaftar di Dapodik dan sinkron, nanti akan mendapatkan NISN. Yeah. Nah, nomor induk standar nasional ini berguna sampai dia nanti tamat. Ya. Kalau seandainya anak belum usianya 6 tahun setengah, tapi dipaksakan untuk masuk ke SD, ini akan terjadi seperti zaman dulu, istilah anak bawang. Jadi dia tidak bisa masuk sistem. Oke. Anak ini tidak akan terdaftar di NISN, di Dapodik sekolahnya tidak masuk. Sehingga nanti di tahun ke-6 yang seharusnya dia ikut ujian semester, ujian EPTA, ujian akhir, ya. Kalau nasional. Ujian nasional, betul. Seharusnya dia udah kelas 6. Iya. Karena dia sudah dibilang mampu, ya, dianggap mampu. Tetapi oleh sistem tidak bisa ikut ujian. Karena di Dapodik baru 5 tahun. Karena yang 1 tahun pertama tadi usia dia belum 6 tahun. Betul. Belum 6 tahun 6 bulan. Iya. Gitu. Jadi sistem tidak bisa meloloskan. Oh, ini nggak bisa, dia tetap merah. Oke. Gitu. Jadi pemerintah sudah mencanangkan itu di tahun 2019. 2020 kita sudah mulai menerapkan, 2021 dan sekarang 2021-22 kita sudah mulai. Saya nggak tahu ya kalau di ini masih, yang pasti itu kalau di daerah-daerah seperti kita di pinggiran perbatasan antara Bengkulu Kota dengan Benteng, Bengkulu Utara dengan kota, gitu kan, perbatasan seperti itu masih menerima. Baik. Jadi usia segitu masih diterima. Sebenarnya ini yang sudah jadi kendala. Jadi tadi kalau ditanyakan misalnya pantasnya tuh seberapa, gitu, umur anak mulai dan masuknya. Ini udah kelihatan dari jawaban Ibu tadi ya, artinya ya. Oke, jadi sebenarnya ini juga sangat berpengaruh ya pendidikan anak usia dini ke depannya nanti. Betul. Baik, Ibu, waktu kita sudah habis karena kita akan bergabung bersama Pro 3 RRI. Terima kasih sekali lagi kepada narasumber kami, Ibu Yulita Suprihatin, Ketua Himpaudi Kota Bengkulu, dan Ibu Helen Eki, Pembina Yayasan Essential Education Indonesia. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Pendengar, pukul 11 waktu Indonesia Barat, saatnya kita simak dinamika olahraga dari Pro 3 RRI. Melalui cabang olahraga para bulu tangkis. Unggulan utama Novak Djokovic dan Ashley Barty melaju ke babak